Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Ivana Safitri, NIM 2219067. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep tarjamah. Nah, tarjamah itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama secara etimologi atau bahasa, dan yang kedua dari secara terminologi atau istilah. Secara etimologi ataupun bahasa, tarjamah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata tarjama yutarjimu, yang artinya yaitu menerangkan atau memindahkan perkataan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tarjamah memiliki arti menyalin atau memindahkan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain atau mengalih bahasakan. Secara terminologi, terjemah memiliki beberapa pengertian, di antaranya yaitu menurut Muhammad bin Shalih Al-Asimaini di dalam kitabnya yaitu Ushul fi al-Tafsir mengatakan bahwa terjemah adalah menerangkan suatu kalam atau pembicaraan dengan menggunakan bahasa yang lain. Sedangkan menurut Abu Al-Yaqzan Atiyah Al-Jaburi dalam kitabnya yaitu Dirasat fi al-Tafsir wa Rijalihi mengatakan bahwa terjemah itu memindahkan suatu kalam dari suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain dengan tidak menerangkan makna asal dari kalam yang diterjemahkan tersebut. Yang lainnya yaitu menafsirkan suatu kalam dan juga menerangkan makna kalam tersebut di dalam bahasa yang lain. Keempat pendapat tentang pengertian tarjamah tadi dapat diketahui bahwa kata tarjamah dalam tuturan bahasa Arab itu meliputi berbagai makna. Bahkan pengertian tarjamah ini juga sering dikaitkan dengan pada situasi di mana kata itu diucapkan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Nurul Hidayah NIM 2219072 akan melanjutkan materi dari Mbak Dian. B. Macam-macam terjemah. 1. Penerjemah kata demi kata. Melalui metode ini penerjemahan dilakukan antar baris. 2. Penerjemahan harfiah. Penerjemahan ini dilakukan dengan mengkonversi konstruksi gramatikal bahasa sumber ke dalam konstruksi bahasa penerima yang paling dekat. 3. Penerjemah setia. Metode ini berupaya untuk memproduksi makna kontekstual bahasa sumber ke dalam struktur bahasa penerima secara tepat. 4. Penerjemah semantik. Penerjemah secara semantik berbeda dengan penerjemah setia. Dalam metode semantik, nilai estetika bahasa dipertimbangkan, makna diselaraskan guna meraih asonansi dan dilakukan pola permainan kata serta pengulangan. 5. Penerjemahan dengan adaptasi. Adaptasi merupakan cara penerjemahan teks yang paling bebas dibanding cara penerjemahan lainnya. 6. Penerjemahan bebas. Penerjemahan memproduksi masalah yang dikemukakan dalam bahasa sumber tanpa menggunakan cara tertentu. 7. Penerjemahan komunikatif. Penerjemahan komunikatif dilakukan dengan mengungkapkan makna kontekstual teks sumber ke dalam teks penerima dengan satu cara, sehingga isi dan maknanya mudah diterima dan dipahami oleh pembaca. 8. Penerjemah idiomatik. Penerjemah dilakukan dengan memproduksi sumber bahasa tetapi cenderung mengubah nuansa makna karena penerjemah menyajikan kolokasi dan idiom-idiom yang tidak terdapat dalam teks sumber. Seterusnya akan dilanjutkan oleh Mas Agung. Baik, selanjutnya saya sendiri nama Agung Ridwan Nurzaman, NIM 2219131. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai problematika dalam terjemah. Begitu banyak problem yang ada dalam penerjemahan, baik dari segi kata maupun dari segi istilah, segi gramatika, segi sosial budaya, dan kebiasaan. Menurut Mulyono, unsur-unsur linguistik yang biasa menjadi problem
dalam terjemah meliputi ejaan, tanda baca, morfologis, tata bahasa, dan yang lainnya. Dan juga menurut Dr. Muhammad Anani dalam kitabnya Fan al-Tarjamah, di sini beliau menyebutkan ada dua problematika, yaitu problematika seputar kata atau lafadz. Yang kedua, problematika seputar struktur bahasa atau tarokib, struktur kata atau tarokib. Jadi yang pertama, problematika seputar kata atau lafadz biasa disebut dengan leksikal. Maksudnya itu apa? Jadi dengan makna leksikal dalam pembahasan ini itu bersifat tetap dan tidak terikat dengan kata lainnya. Jadi makna leksikal adalah makna kata berdasarkan dengan makna yang sebenarnya. Sering disebut juga makna tersebut yang ada dalam kamus. Selanjutnya yaitu problematika seputar struktur kata tarokib. Di dalamnya itu mencangkup perubahan bentuk kata, makna kata, dan lain sebagainya. Jadi untuk mampu berbahasa Arab dengan baik dan benar, peserta didik perlu menguasai tarokib, susunan bahasa Arab. Biasanya disebut juga kan nahwu dan sorof. Namun peserta didik bukan hanya sekedar memahami kaidah-kaidahnya, tetapi peserta didik juga harus mahir dalam menggunakan fungsi-fungsi tarkib dalam kalimat, karena pola kalimat merupakan hal penting dalam pembelajaran tarkib tersebut. Dari kedua problematika tersebut, problematika seputar struktur kata dari kedua problematika tersebut, problematika seputar kata atau tarokib yang menjadi problematika terbesar dalam terjemah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai asumsi dalam penerjemahan. Jadi, di antara asumsi yang berlaku dalam kegiatan penerjemahan, baik itu dalam bidang teori, praktek, pengajaran, maupun evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerjemahan merupakan kegiatan yang kompleks. Maksudnya, bidang ini itu menuntut bidang penerjemah yang bersifat multidisipliner. Kemudian, budaya suatu bangsa itu harus berbeda dengan bangsa yang lainnya. Kemudian, penerjemahan juga harus berkedudukan sebagai komunikator antara pengarang dan juga pembaca. Kemudian selanjutnya, terjemah yang baik adalah terjemah yang benar, jelas, dan juga wajar. Maksudnya benar di sini adalah makna yang terdapat dalam terjemahan adalah sama dengan makna pada nas narasumber. Yang jelas maksudnya itu mudah dipahami. Kemudian wajar itu maksudnya terjemahan itu tidak terasa sebagai terjemahan dan bahasanya itu mengalir secara alamiah. Selanjutnya itu terjemahan itu bersifat otonom, artinya terjemahan itu hendaknya dapat menggantikan nas sumber atau nas terjemahan dan memberikan pengaruh yang sama kepada pembaca, seperti halnya pengaruh yang ditimbulkan pada nas sumber. Kemudian penerjemah itu juga harus dituntut untuk menguasai pokok pembahasaan. Kemudian pengajaran menerjemah itu juga dituntut untuk mengikuti landasan teoritis penerjemah dan kritik terjemah. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.